Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang arsitektur modern di Amerika Utara dan Eropa. Kita akan mengawali di pembahasan dengan mendiskusikan tentang bagaimana arsitektur modern berkembang di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat. Perkembangan arsitektur di Amerika Serikat diawali dengan berdirinya School of Architecture di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1861. Sekolah ini didirikan oleh William Robert Ware dan berkiblat pada École de Beaux-Arts. École de Beaux-Arts adalah sekolah seni dan arsitektur pertama di dunia yang didirikan di Paris pada tahun 1682. Berbeda dari École de Beaux-Arts, School of Architecture di MIT merupakan sekolah arsitektur pertama yang berada di dalam universitas. Berdirinya School of Architecture di MIT ini mengawali perkembangan arsitektur modern di Amerika. Ciri-ciri dari karya École de Beaux-Arts antara lain adalah penggunaan atap datar dan penggunaan fasad yang timbul dan terelaborasi, menggunakan busur yang terbuat dari batu, juga penggunaan batu kunci pada busur tersebut. Selain itu juga ditandai dengan penggunaan pilaster atau kepala kolom yang terelaborasi. Contoh bangunan di Amerika Serikat yang mengikuti gaya École de Beaux-Arts adalah Singer Building di NYC. Di dalam bangunan ini kita bisa lihat adanya ruang yang hierarkis serta penggunaan jendela dan pintu berbusur atau berpedimen serta kolom yang berpasangan dan penggunaan detail-detail klasik untuk ornamen bangunan. Perkembangan arsitektur modern di Amerika Serikat diawali dengan sebuah tragedi di Chicago, yaitu adanya kebakaran hebat hampir di seluruh kota pada tahun 1871 yang mengakibatkan hancurnya hampir seluruh gedung di kota tersebut. Kehancuran kota Chicago kemudian mendorong para arsitek di Chicago untuk bergabung dan berkumpul serta merumuskan gaya arsitektur yang ingin mereka bangun untuk kota tersebut. Ini kemudian mendorong lahirnya Chicago School atau gaya arsitektur yang berbasis di Chicago pada awal abad 20. Terdapat dua periode pada Chicago School ini, yaitu periode yang pertama, Chicago School 1, lebih banyak menggunakan material batu dan ini berlangsung hingga tahun 1920-an. Tahun 1920-an hingga 1940-an adalah periode Chicago School yang kedua dengan menggunakan besi dan baja. Gaya dari Chicago School bisa kita lihat pada bangunan bertingkat tinggi menggunakan proporsi kepala, badan, dan kaki. Selain itu, struktur rangka atap ditutup dengan cladding batu bata merah. Bangunan juga menggunakan jendela kaca yang lebar yang dimungkinkan dengan adanya struktur rangka baja. Juga pada eksterior menggunakan sedikit ornamen. Arsitek yang sangat berpengaruh pada perkembangan arsitektur modern di Amerika Serikat adalah Henry Hobson Richardson. Ia bersekolah di École de Beaux-Arts yang kemudian kembali ke New York pada tahun 1865. Yang dilakukan oleh Henry Hobson Richardson adalah melakukan reinterpretasi terhadap arsitektur Romanes. Ini adalah contoh karyanya, Trinity Church di Boston, yang kental dengan gaya-gaya arsitektur Romanes. Bila kita lihat gaya dari Henry Richardson pada tahun ini masih sangat dipengaruhi oleh École de Beaux-Arts dan sama sekali belum memperlihatkan ciri mainstream dari arsitektur modern.
Contoh lain karyanya adalah Marshall Field Wholesale Store di Chicago yang lebih berkiblat pada romanticism, kenangan pada masa lalu, kemudian juga bersifat monumental dan menggunakan struktur rangka besi di balik dinding batu. Tokoh arsitek yang kedua adalah Louis Henry Sullivan, tokoh arsitek yang sangat penting dalam arsitektur modern di dunia. Henry Sullivan belajar di MIT dan École des Beaux-Arts dan dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Henry Richardson. Pada tahun 1879 ia bergabung dengan Daimler Adler & Co dan membangun konsultan Adler & Sullivan. Di sini kita bisa lihat bahwa bangunan menggunakan proporsi ada kepala, badan, dan bagian kaki. Bagian kepala dihiasi dengan ornamen sulur-sulur. Louis Sullivan memiliki pemikiran yang sangat penting yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan ornamen dalam arsitektur. Menurutnya selama ini arsitektur telah banyak menampilkan ornamen sehingga pada beberapa titik menjadi berlebihan, dan menurutnya ada baiknya arsitektur tampil secara apa adanya tanpa menggunakan ornamen sehingga bisa menampilkan keindahan yang sesungguhnya. Ia juga memberikan usulan tentang bagaimana sebuah bentuk dihasilkan dari perumusan fungsi atau form follows function. Form follows function kemudian menjadi sebuah slogan, sebuah credo yang sangat berpengaruh pada arsitektur modern, dan ini diikuti oleh banyak arsitek yang lainnya. Perkembangan arsitektur modern di Austria memiliki figur penting arsitek Adolf Loos. Adolf Loos awalnya berafiliasi dengan Finesse Secession yang merupakan bentuk lain dari Art Nouveau di Austria. Namun kemudian pemikirannya dan gayanya berubah setelah ia berkunjung ke Amerika Serikat. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Louis Sullivan dan mengagumi bentuk-bentuk vernakular yang sederhana dan tanpa ornamen dengan konstruksi yang fungsional. Adolf Loos memiliki pemikiran bahwa ornamen is a crime. Jadi ornamen dianggap sebagai sebuah karya yang primitif dan menunjukkan ketidakmatangan dari arsitek. Dalam merancang, Adolf Loos lebih berpijak pada perancangan ruang. Konsep rancangannya adalah Raumplan atau metode desain yang berbasis pada ruang-ruang yang dinamis. Ini adalah contoh karyanya yang terkenal, yaitu Möller House yang secara radikal menghilangkan ornamen pada fasadnya. Kita kembali lagi ke Amerika Serikat, di mana lahir arsitek Frank Lloyd Wright di Wisconsin. Arsitek Frank Lloyd Wright merupakan salah satu arsitek yang terkenal dari periode arsitektur modern. Ia awalnya bekerja untuk Adler dan Sullivan, sehingga bisa dipahami bahwa Frank Lloyd Wright sangat dipengaruhi juga oleh pemikiran Sullivan. Yang ia lakukan adalah mengembangkan arsitektur organik yang terinspirasi dari Viollet-le-Duc. Menurut Frank Lloyd Wright, bangunan adalah mikrogeometri dari alam semesta atau tiruan mikro dari alam semesta. Frank Lloyd Wright mengembangkan prairie style, rumah-rumah seperti ini yang menggunakan atap miring
dan didominasi juga dengan elemen horizontal. Horizontalitas sangat penting dalam karya Frank Lloyd Wright, menekankan bahwa bangunan tidak menonjol dari lingkungan di sekitarnya. Ciri-ciri dari Prairie Style ini adalah penggunaan atap yang rendah, tritisan yang lebar dan dalam, penggunaan cerobong asap di bagian tengah, kemudian juga denah yang terbuka. Bangunan bertingkat karya Frank Lloyd Wright, Larkin Building di Buffalo, adalah sebuah kantor yang mempertimbangkan bagaimana lingkungan kerja yang produktif untuk para pegawainya. Frank Lloyd Wright juga merancang sebuah gereja Unity Temple di Oak Park. Karya lain yang terkenal adalah Robbie House di Chicago. Kita bisa lihat penggunaan tritisan yang lebar pada bangunan ini, dan tritisan ini memberikan efek atau kesan horizontal pada bangunan. Karya terkenal lain dari Frank Lloyd Wright adalah Falling Border House di Mill Run. Ini merupakan karya Frank Lloyd Wright yang sangat menonjolkan apa yang ia sebut sebagai arsitektur organik. Arsitektur organik yang dicetuskan oleh Frank Lloyd Wright lebih menekankan pada penggunaan material yang banyak ditemukan di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini adalah batu alam. Kemudian juga banyak memasukkan unsur-unsur alam ke dalam bangunan, menyatukan ruang dalam bangunan dengan ruang luar, serta penggunaan unsur horizontal sehingga bangunan tidak menonjol dibandingkan lingkungannya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.